Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa agar kita diberikan keselamatan di bulan suci Ramadan. AA satu kali, Bunda sayang, pemirsa satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku di bulan Ramadan dan selamatkanlah bulan Ramadan untukku dan terimalah semua amalku selama bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Bunda, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bunda yang hadir di masjid ini dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Bunda, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni tentang keutamaan sholat taraweh. Betul? Sholat taraweh itu adalah sholat yang sangat spesial, sangat istimewa, dan khusus hanya ada di bulan suci Ramadan. Sholat taraweh tidak ada di waktu yang lain, hanya ada di bulan suci Ramadan. Kalau ini barang, kalau ini amal, cuman ada di waktu ini, berarti spesial atau tidak? Spesial. Berarti orang yang menunaikannya spesial atau tidak? Walaupun kalau bicara hukum, apa hukum sholat tarawih itu? Hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kira-kira izin mohon maaf, lebih semangat hari pertama atau hari ke-18? Harusnya kita menghadirkan kebaikan daripada sholat tarawih kita, karena ada keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah hadirkan. Mau tidak keutamaan dari sholat tarawih? Setidaknya ada 3 keistimewaan sholat tarawih yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan. Yang pertama, sholat tarawih itu menghapuskan dosa kita yang terdahulu. Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min danbi." Barang siapa yang qiyam,
yang mendirikan sholat di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dosa kami banyak. Iya, maka apa amalan yang bisa menghapuskan dosa? Salah satunya di malam Ramadan, bangun, dirikan sholat tarawih. Betul? Yang kedua, sholat tarawih itu keistimewaannya diberikan pahala yang sangat besar dari Allah. Bunda sayang, di bulan Ramadan mah setiap amal soleh teh dilipat gandakan pahalanya. Iya apa iya? Amalan wajib dilipat gandakan pahalanya. Betul? Amalan sunnah diberikan pahala seperti amalan wajib. Maka urusan sholat di bulan Ramadan, tolong pastikan yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib yang sunnah ditambah. Jangan sampai ada orang yang bertanya sama AA, gimana ya A? Ada orang yang ketika Ramadan dia puasa tapi gak sholat. Ada gak yang begitu? Ada orang yang nanya sama AA, puasa masih puasa, ngan sholat enggak? Saya akan jawab, orang yang puasa tapi nggak sholat sama seperti orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Jelas apa jelas? Jadi bunda bisa mendapatkan keistimewaan dengan pahala yang sangat besar ketika bunda menghadirkan sholat sunnah, salah satunya sholat sunnah tarawih. Betul? Dan yang ketiga, orang yang sholat tarawih itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang sholat tarawihnya gaspol, terjaga dengan baik di 10 malam terakhir Ramadan, insya Allah mereka akan mendapatkan Lailatul Qadar. 3 keistimewaan orang yang sholat tarawih di bulan Ramadan. 1, diampuni dosa-dosanya. 2, diberikan pahala besar untuknya. Dan yang ketiga, diberikan kenikmatan oleh Allah dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah menerima sholat tarawih kita. Dan sampai akhir Ramadan kita diberikan kekuatan untuk menjaga sholat tarawih kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ibu, tepuk tangan untuk Ahilman. Yeah. Baik. Sekarang berikan kesempatan siapa yang mau bertanya ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ada, alhamdulillah mau. Ada. Mana? Silakan. Ibu, iya silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titin dari lingkungan Rahmanuju Majelis Taklim Al Hasanah Kota Cilegon, Provinsi Banten. Cilegon, tepuk tangan buat orang Cilegon. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya pribadi. Mau tanya ya, Boleh. berkaitan dengan tema kita pada kajian kita kali ini tentang tarawih. Iya. Yang kami tanyakan, Betul. Apa sih hukumnya sholat tarawih di rumah ketimbang sholat di masjid? Ya, apa hukumnya? Iya. Kita memilih sholat tarawih di rumah ketimbang di masjid dengan alasannya kalau sholat di rumah untuk menghindari gibah. Kaget.
sholat di rumah untuk menghindari gibah. Iya, Hindari betul. nih, tuh. Untuk Orang tuh menghindari khas gibah. tampil. Oh, kaget juga. Iya. Terus. Untuk menghindari gibah ternyata Bu. Iya, gibah atau ngomongin orang. Iya. Ngomongin teman-teman kita ya Bu ya. Nah, Teman-teman ibu kali Iya, kapan-kapan kita. kita mah nggak ikutan. Kan kita mah kan sepantar Bu. Kan kita beda Iya. rumah dengan ibu. Iya, beda rumah, Jadi beda ibu alamat. sholatnya di rumah. Karena kalau ke masjid suka ada yang Iya. ngajakin gibah. Ngajakin gibah Oke. gitu. Emang pernah Bu waktu sholat di masjid ada yang ngajakin gibah? Sering. Sering. Iya. Siapa orangnya? Nggak boleh dong. Rahasia dong. Terus Terus? Jujur aja nih, sering sih banyak kan tetangga juga ngajakin kita untuk ke masjid. Ya. Tapi ya itu, kalau pas pulangnya itu pasti diajakin ngomongin temen ya. Iya, ngomongin temen. Kalau saya pribadi sih bisa aja nggak ikut gibah. Tapi kan penasaran jadi ikut. iya, bukan. Bisa aja gak ikut gibah tapi takut ketinggalan berita. Aja nih. Ya, terus saya pribadi sih bisa aja ya nggak ikut gibahin. Tapi kita nggak enak juga gitu tuh. Ajak Kalau teman. dengan alasan pulang duluan Iya, atau ada betul. apa gitu ya, Iya, bener. takut imbasnya nanti kita yang jadi diomongin gitu. Yang digibahin tuh nanti kita sendiri gitu. Jadi ibu lebih takut diomongin daripada takut sama Allah. Iya. Iya. Terus bener. menurut AA gimana itu? Ah juga Iya. nggak tahu lah. Tidak tahu ya. Ya gimana ibu aja itu makan. Kan itu kan teman-teman ibu bukan teman-teman kita. Kenapa nanya ke saya? Saya juga nggak tahu. Ya mungkin itu aja. Iya. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titin khawatir digibahin kalau dia nggak ikut ajakan teman. Iya. Tapi kalau ikut ajakan teman, khawatir dia malah ikut gibah juga. Iya. Jadi serba bener. Serba salah ya. Silakan. Baik, Bunda. Sebenarnya kalau ditanya AA, mana yang lebih baik? Sholat tarawih di rumah atau sholat tarawih di masjid? Insya Allah dua-duanya baik. Yang nggak baik, yang nggak sholat tarawih. Betul apa betul? Karena boleh jadi mungkin yang di rumah karena ada alasan seperti beliau. Mungkin juga bunda-bunda di rumah teh mungkin ada yang milih agak malam sholat tarawehnya. Karena mungkin waktu eta teh masih sibuk masak, sibuk nyuci piring. Mungkin masih ada pekerjaan rumah yang bunda nggak bisa tinggalin. Terus ada juga yang beralasan mungkin di rumah merasa lebih khusyuk. Mungkin ada alasan kayak Ibu Titin. Mungkin, betul? Kalau punya alasan seperti yang Ibu Titin utarakan, silahkan. Karena beliau khawatir. Betul? Apalagi mohon maaf, kadang-kadang kita tuh nggak bisa nahan. Kalau ada orang yang ngajak gibah suka nggak kuat, betul nggak? Kitanya sih udah pengen menghindar, tapi beritanya, wow. Kok bisa ya? kok bisa? Jadi akhirnya kan kita mah imannya setipis tisu kan, bahkan lebih tipis. Lebih baik menghindar. Maka beliau memilih untuk tarawih di rumah dengan alasan yang tadi disebutkan. Mangga boleh. Tapi kalau bicara keutamaan, ya tentu berangkat ke masjid setiap langkahnya ada pahala tidak? Di masjid mah yang bacaannya insya Allah lebih baik. Betul? Karena ada imam yang bimbing kita. Betul? Ada doa yang dipanjatkan. Betul? Ada silaturahmi yang bertemu dengan yang lain, betul? Jadi kalau ada istilah pengennya taraweh di masjid sebagai bentuk apa? Syiar. Betul? Ini bulan Ramadan, jadi dakwah, jadi semangat. Maka jadi kebaikan untuk kita. Mohon maaf, sering melihat fenomena begini ya. Yang lucu, sholat isya'nya di rumah,
sholat tarawehnya di masjid. Padahal yang wajib sholat isyanya. Betul apa betul? Jadi kalau mau dilanjut, mungkin ada istilah nanti witirnya di rumah. Betul nggak? Barangkali nanti malam abis tidur pengen sholat tahajud, jadi bisa dilanjutin lagi. Masih ada waktu buat witir lagi. Betul? Jadi artinya mau di rumah silahkan, mau di masjid silahkan. Dua-duanya insya Allah baik. Yang nggak baik yang mana? Yang nggak sholat. Udah nggak sholat gibah lagi. Jadi dua kesalahannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Atau yang suka gibahnya ketika Ramadan mah tobat ya. Masa masih gibah terus kan? Ama ya kalau pas lagi puasa ada yang gibah suka bilang gini, jangan gibah lagi puasa, WA aja. Ya sama dong, masih baca kan dia sama aja. Replay males juga. Iya. Nggak boleh juga. Jangan dong. Justru puasa Ramadan itu menahan diri kita. Iya. Betul? Untuk nggak gibah. Jadi yang puasa bukan hanya perut dan tenggorokan. Betul? Bukan hanya perut dan kerongkongan, tapi semua puasa. Mata puasa, lisan puasa, tangan puasa, kaki puasa. Puasa dari yang gak baik agar kita mendapatkan kebaikan dari ibadah puasa kita. Ya Allah, mudah-mudahan yang suka gibah ketika puasa mau berhenti ya Allah. Dan mudah-mudahan bisa terus berhenti setelah Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan buat Ibu Titi. Ada pertanyaan dari netizen. Izinkan saya bacakan pertanyaan dari netizen. Ini sudah ada dari @lemonasem. Assalamualaikum Ustadz. Mau curhat nih. Setiap Ramadan saya merasa malu banget. Dulu pas masih tinggal sama orang tua, saya tuh rajin banget sholat tarawih di masjid. Bahkan sampai tadarusan sama teman-teman. Nah pas kuliah saya udah mulai gak full tarawihnya. Ada aja alasan, entah itu capek, tugas menumpuk, atau karena ada acara buka bersama di luar. Dan bahkan semenjak kerja saya semakin males sholat tarawihnya. Misalnya habis dihitung pakai jari berapa kali saya sholat tarawih. Niat untuk sholat tarawih itu sebenarnya ada, cuma terrealisasinya kok susah banget ya Ustadz ya. Udah ngambil wudhu, bukannya langsung pakai mukena, malah scroll buka-buka sosmed. Karena keenakan sampai lupa waktu, akhirnya ngantuk, nggak jadi sholat deh tarawihnya, nggak jadi sholat tarawih deh. Mohon deh pencerahannya Hilman agar saya bisa kembali rajin tarawih seperti dulu. Baik Bunda. Berarti ini pertanyaannya terkait istiqomah. Betul? Bunda sayang, istiqomah itu ringan apa berat? Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Kenapa istiqomah itu berat? Karena pahalanya surga. Quran surat Fusilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah, maka akan datang kepada mereka malaikat. Seraya malaikat itu mengatakan jangan takut, jangan sedih. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan surga yang Allah siapkan untuk mereka. Berarti istiqomah itu beratnya luar biasa, iya. Terus gimana caranya biar mengembalikan semangat kami untuk ibadah, untuk sholat taraweh? Setidaknya
ada 3 bekal yang harus kita miliki untuk mengembalikan semangat kita yang telah kembali dan pergi. 1, tingkatkan imannya. Tingkatkan apa? Tingkatkan iman, yakinnya ke Allah. Ibu sayang, bunda sayang, hidup kita gak lama. Betul gak? Kalau bunda lagi malas ibadah, ingat hidup kita gak lama. Boleh jadi besok luka kita mati. Betul? Ramadan tahun ini kita masih bisa bertemu. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita, teman kita yang Ramadan tahun lalu masih bareng sama kita. Sekarang banyak di antara mereka yang telah kembali kepada Allah. Betul? Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Jangan-jangan tahun depan kita gak ketemu Ramadan lagi. Selagi punya kesempatan, ayo yakinkan di hati, ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Betul? Yang kedua, tambahkan ilmunya. Belajar di jalan dakwah, tahu keutamaan sholat taraweh. Bunda sayang, kalau satu amalan bunda tahu keutamaannya, semangat gak menjalankannya? Betul? Semangat karena tahu keutamaannya. Giat karena tahu pahalanya. Bunda akan semakin serius, sungguh-sungguh menjalankannya. Dan yang ketiga, agar kita bisa istiqomah, temukan lingkungan yang baik. Ternyata mohon maaf, salah satu faktor yang bikin hidup kita gak baik, jangan-jangan kita berteman sama yang gak baik. Betul gak? Maka 3 bekal agar istiqomah. 1, tingkatkan imannya. 2, tambahkan ilmunya. 3, temukan lingkungan yang baik. Betul? Kalau sudah begini, insya Allah kita akan semangat sampai akhir Ramadan kita. Betul? Karena biasanya bunda sayang, yang berat itu kan di ujung-ujungnya. Betul gak? Padahal pahalanya lebih besar di ujung-ujungnya. Ramadan dibagi dalam 10 malam Ramadan. 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua maghfirah, 10 malam ketiga itqum minan nar. 10 malam pertama kasih sayang, 10 malam kedua ampunan, 10 malam ketiga itqum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Lihat pahalanya luar biasa. Perhatikan bunda, 10 malam terakhir Allah kasih pahala itqum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Berarti orang yang selesaikan sampai akhir, istiqomah sampai akhir, beresin sampai akhir, jangan-jangan dia yang dapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma semangat di awal doang, betul? Tapi justru semangatnya makin semangat sampai ke akhir. Jadi maksud AA istiqomah teh dari awal sampai akhir. Betul gak? Di akhir udah Allah kasih nih keutamaannya. Ada garis finishnya, pahalanya lebih gede, ada Lailatul Qadarnya. Betul? Terbebas dari siksa api nerakanya. Semua ngumpul di situ. Pertanyaannya, akhir Ramadan yang rame masjid apa pasar? Akhir Ramadan yang rame masjid apa terminal? Masjid apa stasiun? Ngapain itu? Yang mudik, yang pulang silahkan. Hati-hati di jalan. Tapi tetap jangan sampai melupakan kebaikan-kebaikan di akhir Ramadan. Betul? Cukup 1 malam aja ramai di stasiunnya. Udah nyampe di kampung, ayo penuhi masjid di kampung. Betul? Bunda mau ke pasar boleh?
Boleh silakan belanja, monggo silakan, tapi cukup sehari aja. Masa tiap hari di pasar? Lah emang jualan gimana? Jualan di pasar. Ya kan jualan di pasar. Iya, kan ada waktunya, betul? Silahkan kejar duniamu, tapi jangan lupakan akhiratmu. Karena bagaimanapun Ramadan boleh jadi tidak akan datang lagi kepada kita. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Ibu untuk Hilman. Sekarang siap-siap siapa yang semangat mau bertanya ya, agar semangat ibadah di bulan Ramadan tidak bermasalah dengan istiqomahnya. Ya, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada nih. Ini ada. Ini jadi. Ini Ibu, iya silakan. Silakan. Siapa? Ya. Ya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati dari Masjid Ta'lim Al-Khairat, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Izin bertanya, A. Iya, boleh Bunda, boleh. silakan. Saya mempunyai kawan. Iya. Kebetulan kawan saya sepertinya sudah memasuki puber kedua. Wah. Karena usia kita sudah memasuki 40 tahun ke atas. Dan saya perhatikan sepertinya udah mulai sering dandan gitu. Dandan. Suka agak centil-centil sedikit. Oh, centil-centil. Centil-centil. Nih centil. Sentil gitu. Apa genit gitu ya. Waktu kau kecil. Lihat ku sentil-sentil, nggak taunya centil. Centil ya, centil, suka dandan gitu kan. Pakai bedak Bu? Pakai bedak? Pakai, biasanya biasa-biasa aja itu dandannya ya heboh dikit gitu. Lipstick? Ya. Pakai. Eyeshadow? Pakai. Blush on? Jarang blush on ya. Enggak, iya. Ya itu sepertinya udah genit-genit begitu kan. Nah ketika kita sholat taraweh, biasanya kita sholat taraweh tuh di masjid yang terdekat dengan rumah. Iya. Nah ini entah kenapa dia ngajakin saya tuh sholatnya masjid yang jauh. Dia tahun puncak. Enggak, masih di daerah kita. Tiga kali. Ya hanya lebih jauh dari rumah gitu ya. Saya kan bingung ya, kok kita cari masjid kenapa yang jauh-jauh gitu Iya. kan. Saya tanya kenapa sih cari masjid yang jauh, kata dia bilangnya gini, nggak apa-apa, bosen aja sholat di situ, mau cari suasana baru. Tapi saya nggak percaya gitu ya, kayaknya ada yang aneh nih. Wah, udah mulai curiga sama temen nih. Neng. Iya, agak kelihatan ya kalau yang agak genit itu. Kenapa gitu ya? Biasa mama kan agak kepo ya. Saya cari-cari ini kenapa nih ya? Ternyata Apa? ternyata dia ada yang dilirik di masjid itu. Ternyata dia gini. Gitu. Bawa sajadah, bawa kena, itu sekelirik. Itu ada yang lirik Bu. Iya. Dan ternyata imam sholat di masjid itu mantan pacarnya. Yang jadi pertanyaan, kok ibu bisa tahu imam itu mantan pacarnya? Ya kan kita namanya besti ya, suka ngobrol-ngobrol. Bisa aja besti. Biasa mau aja besek besti. Besek kali buat besti. Karena teman dekat Bu ya, jadi tahu. Iya, karena dengan itu teman dekat saya, ya memang kebetulan dia sudah janda gitu ya. Janda? Oh iya. Janda. Tapi si mantannya ini masih punya istri. Saya mau menasihatinya nih, tapi bagaimana caranya gitu ya menasihati teman saya ini supaya dia tidak tersinggung dengan nasihat saya, dan saya khawatir juga kalau tersinggung itu nanti tarawehnya
tidak semangat lagi, bahkan takut tidak taraweh lagi. Bagus gitu. tuh, bagus. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat motivasi lain di niat sholat tarawihnya karena imamnya mantannya. Pantesan cari masjid yang jauh. Itu dia. Silakan. Bunda, inilah alasan ketika kita berbuat amal kebaikan, niatnya harus karena Allah. Kalau niatnya karena oleh, nanti tergantung Pak Oleh. Anggap aja nama imamnya Pak Oleh. Nanti gak dapat pahala, dapatnya odading. Oleh. Maka bunda sayang nggak boleh berbuat sesuatu karena selain Allah. Jatuhnya nggak ikhlas. Betul? Kalau nggak ikhlas, secapek apapun amalnya nggak dapat pahala. Betul? Sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau amal itu dilakukan bukan karena Allah, tidak ikhlas, sama dengan karena orang lain. Diibaratkan seperti orang yang sedang membangun istana pakai pasir, kemudian tiba-tiba datang air laut, habis, rusak, hancur, habis. Betul? Jangan dijadikan sebagai niat awal. Betul? Kalaupun pas sholat tarawih itu tiba-tiba dapat rezeki, itu mah belakangan. Karena ada gara-gara sholat tarawih dapat jodoh. Ada nggak? Tapi itu mah belakangan. Jangan dijadikan niat di awal. Kalau ibu punten niat berangkat, semoga dapat imamnya. Dapat imam. Apalagi nanti penceramahnya kasep katanya. Ayo niat ibu-ibu betul seperti itu. Ini juga harus diperbaiki niatnya. Betul nggak? Jadi wasilah aja, senang karena cakepnya, kasepnya, baiknya, ilmunya, itu mah wasilah aja. Niatnya mah tetap harus karena siapa? Allah. Maka bunda bilang sama temennya, Uce, Besti, jangan suka begitu. Iya Bu Sumi. Niat tarawihnya harus karena Allah. Aku memang niatnya karena Allah. Aku juga berdoa sama Allah, semoga imam itu jodohku lagi. Nih, Iya. saya juga tahu kamu lagi puber kedua. Iya Ibu Sumi. Pipi dimerah-merahin, hidung dimancung-mancungin, mata dilentik-lentikin. Iya, ini semua udah bagus. Leher hitam. Nah, bunda bilang niatnya harus karena Allah. Kalaupun kamu mau cari jodoh, jangan nyari yang udah punya tuh. Terus nyari siapa dong Ibu Sumi? Nah, jadi bunda sayang, pelan-pelan nasehatinnya. Betul? Pelan-pelan, ngobrol baik-baik, kayak gitu. Nah, jadi Bu Sumi nasehatinya cukup nasehatin aja. Iya. Dakwah itu artinya menyampaikan, mengajak, mempengaruhi, bukan merubah. Berubah tidaknya orang bukan karena kita. Karena siapa? Allah dan dia sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bu Sumi udah bilang sama teman ibu, dalam sholat, setelah sholat ibu berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau yang punya hati temanku,
lembutkan hatinya, tetapkan hatinya, doain sama kita. Banyak di antara kita pengen merubah orang, tapi lupa doa sama Allah agar orang itu berubah. Yang punya hati orang ini siapa? Yang bolak-balik hati siapa? Masya Allah. Sampaikan salam buat temennya ibu. Dan kita juga sama. Dakwah yang paling baik itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan contoh dan dengan doa. Bunda mungkin gak tahu ya. Kalau bunda tanya sama AA, apa kebiasaan AA sebelum berceramah, berdakwah? Salah satu yang sering AA lakukan adalah berdoa kepada Allah. Mendoakan agar semua yang mendengar saya, yang melihat saya, punya kelembutan hati. Karena yang melembutkan hati bukan penceramahnya. Yang lembutin hati siapa? Allah. Orang bisa suka, bisa benci, bukan karena penceramahnya, tapi karena siapa? Allah. Maka sebelum AA syuting pagi ini, tadi malam kita doa sama Allah. Ya Allah, siapapun besok yang ketemu dengan saya, lembutkan hatinya, bersihin hatinya, agar semua apa yang saya sampaikan bisa masuk ke dalam hatinya. Dan saya percaya semua yang berangkat dari hati pasti akan sampai kepada hati. Maka bunda, daripada sibuk nyeramahin orang, yang pertama sibuk minta sama Allah yang pegang hati orang itu. Betul? Tepuk tangan buat Ibu Subi. Ya. Apa yang katakan Hilman, kalau memang kita berangkat dari hati akan sampai ke hati. Itu Bu Subiati ya. Baik, tepuk tangan buat Ibu Subiati juga ya. Siapa yang mau bertanya selanjutnya? Siapa? Ibu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Ya. Pernakalkan. Grogi lihat AA. Iya. Kasep jobo ya. Kasep pisan. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Elis Masito. Ibu Elis. Ya. Ya. Dari Majelis Ta'lim Al-Jihad Pandembong Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Tepuk tangan buat orang Cianjur. Sebelum Cianjur. Terlanjur. Oh, iya. Ada pertanyaan gini Iya. Kadang-kadang kan di bulan Ramadan banyak sekali yang pedagang-pedagang baru gitu ya. Karena untuk mempersiapkan lebaran lah, segala macam lah. Kadang-kadang tetangga-tetangga juga, tetangga saya yang biasanya bulan-bulan biasa nggak usaha apa-apa, begitu menghadapi puasa, terutama kebutuhan ibu-ibu menjelang lebaran, kue kering di mana-mana itu teh udah melanda jingin teh. Kue kering. Kue kering yang buat nungguin kalau beduk ke rumah pasti disuguhin. Nah, ibu jualan juga? Iya. Tetangga saya yang jualannya itu. Nah, karena rahmat Allah di bulan puasa itu memang rezekinya semakin bertambah. Maka usaha pun selama bulan Ramadan itu terus meningkat. Karena dia pasti merekrut pegawai ya, karena banyak orderan, banyak yang mesan dari mana, kadang-kadang dari luar daerah juga. Betul. Banyak yang mesan untuk masuk toko ini, kan jadi ada pegawai, si pegawainya biasanya kerja dari pagi sampai sore. Karena banyak orderan harus lembur kerja sampai malam, kadang-kadang jam 9, jam 10 baru pulang. Dia lupa, jangankan salat taraweh, salat isya pun kelewat. Betul. Padahal dia anak rajin sebelumnya di lingkungan, dia orang baik, gajinya rajin, tarawehnya juga. Karena kebutuhan duniawi. Menghadapi lebaran, disuruhnya sama majikannya harus lembur karena untuk memenuhi kebutuhan lebaran juga. Target produksi ya Bu ya? Ya, target produksi karena banyak orderan. Ya, termasuk beduk kan suka pesen kan? Suka. Iya, makanya jangan harus sabar. Kalau ada pesanan jangan cepetan. Itu mengganggu orang yang mau ibadah. Iya betul. Gitu. Maaf. Saya nggak pesen lagi dah kalau gitu deh. Takut ganggu orang ibadah. Nah, pertanyaannya, jangankan untuk taraweh, sholat isya pun jadi lewat karena capek.
kena capek ya. Udah bekerja segala macam itu. Bagaimana AA untuk menghadapi orang seperti itu? Mohon jawabannya. Orangnya ini siapa? Pekerjanya atau bosnya nih? Semuanya. Karena bos yang nyuruh. Bos yang nyuruh ya. Pekerjanya disuruh, mau tidak mau kan harus. Kalau nggak mau pasti nggak digaji. Mana uang buat lebaran? Iya Bu. Saya paham. Ya, terus. Terima kasih ya. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jangan sampai kesibukan dunia kita melalaikan dengan urusan akhirat kita. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Betul? Quran surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah keutamaan akhirat. Walaupun dan jangan lupa urusan dunia. Jadi bukan berarti dunia enggak dicari, cari. Tapi nyari dunia jangan sampai terlena, lupa dengan akhirat. Gampangnya gini, seserius apa kita nyari dunia, maka akhirat harus lebih serius daripada nyari dunia. Betul gak? Bunda sayang, nyari dunia serius gak? Padahal sementara, padahal sesaat. Betul? Nah atuh, kenapa atuh nyari akhirat yang selamanya menilai-leha begitu? Betul gak? Terus gimana atuh ini kan orderan nastar, kue salju, apalagi kue kaju apa? Kue kacang gimana? Ya udah, kuenya dibikin, kan bisa sholat tarawihnya agak malaman, bisa nggak? Konsekuensi karena kita punya kerjaan mungkin gak bisa seperti apa yang kita mau. Selesaikan dulu kerjaan dunianya silahkan, tapi nanti pastikan kita punya waktu untuk menghadap Allah. Betul? Khawatirnya gini. Dan juga gak boleh Bunda misalnya mohon maaf ya sibuk gitu ya ibadah tapi mikirnya dunia. Allahu Akbar. Nastar teh berapa lagi tadi? Ini yang dikhawatirkan, betul nggak? Makanya AA bilang ini kan tarawih sunnah nih, waktunya panjang nggak? Masih ada kesempatan? Sok selesaikan dulu kuenya, selesaikan dulu kerjaannya, udah beres, baru tunaikan kewajiban kita, tunaikan kebaikan kita ke hadapan Allah. Betul? Masa bikin nastar semalaman? Kan mungkin ada waktunya kerja juga. Betul gak? Oke lah lembur sampai jam 10 malam masih ada waktu. Oke lah sampai jam 11 malam masih ada waktu. Atau izin, mohon maaf, bisa gak 15 menit istirahat dulu, taraweh dulu nanti lanjutin, bisa gak? Sebenarnya Bunda sayang, untuk urusan sunnah itu doanya cuma satu. Mau tahu nggak? Allahumma paksakeun. Betul? Ya Allah paksain nih saya nih. Karena kalau kita nggak maksa diri kita susah. Betul nggak? Sulit. Godaan banyak. Betul nggak? Bisikan tuntutan banyak, cobaan banyak, tanggungan banyak. Liar tuh. Makanya kudu maksain. Betul? Insya Allah urusan akhiratmu tidak akan menghilangkan urusan duniamu. Malah yang ada, ketika engkau tunaikan urusan akhiratmu, Allah titipkan keberkahan dalam urusan duniamu. Dunia mah gak usah minta banyak, yang penting cukup.
Betul? Karena yang banyak belum tentu cukup. Tapi yang cukup pasti cukup atuh. Kenapa jadi banyak? Betul apa betul? Gak usah minta banyak, yang penting cukup. Pas mau beli rumah, bukan ada cukup. Ada kalau gak cukup juga buat apa? Mau beli rumah cukup, ganti kendaraan, ngasih THR, beli baju lebaran, jalan-jalan ke Turki, berangkat haji umroh, beli nastar, kue salju, nikmat. Bunda punya suami gak usah ganteng-ganteng banget, yang penting cukup. Mudah-mudahan Allah cukupi kita semua. Amin. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ahilman, tausiahnya luar biasa. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Ahilman, nikmatnya sholat tarawih. Ya, tarawih itu nikmat, bukannya berat. Yang sudah menyampaikan bahwa sholat tarawih bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Allah berikan pahala yang luar biasa kepada kita, dan Allah juga memberikan kenikmatan yang luar biasa dalam menjalankan ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Itulah nikmatnya sholat tarawih di bulan Ramadan. Insya Allah kita semua bisa diberikan kenikmatan. Apa yang kita jalankan, apa yang kita minta, Allah berikan kepada kita. Nah, untuk itu kita mohon sebelum kita akhiri tausiah ini, seperti biasa pimpin doa agar apa yang sampaikan semuanya bisa kita jalankan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan. Amin. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan kami merasakan nikmat Ramadan. Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan kami untuk mengisi kebaikan selama bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami semua di bulan Ramadan. Sehatkan kami semua di bulan Ramadan. Ya Allah, maafkan kami jika selama hari-hari Ramadan kemarin banyak kami lalaikan, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jika selama Ramadan ini puasa kami belum sempurna, bacaan Quran kami belum sempurna, infak sedekah kami belum banyak, salat tarawih kami sering tertinggal, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami di sisa-sisa rahim Ramadan ini, ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dengan bulan Ramadan, sedangkan dosa-dosa kami belum Kau ampuni, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, jangan Kau golongkan kami menjadi orang yang rugi, orang yang bertemu Ramadan tapi dosa-dosanya tidak Engkau ampuni, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dengan bulan Ramadan,
Sedangkan amal-amal kami belum bertambah ya Allah. Ibadah kami belum istiqomah ya Allah. Ya Allah, di sisa hari-hari Ramadan ini istiqomahkan amal ibadah kami ya Allah. Khususnya sholat tarawih kami ya Allah. Ya Allah, takdirkan kami semua mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama bulan Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin.